Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pembahasan ke penyitaan. Nah, penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya, baik itu benda bergerak ataupun tidak bergerak, apakah itu benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan juga peradilan. Jadi melakukan sita, ya, mengambil alih dan kemudian menyimpan di bawah penguasaan penyidik, ya, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun kepentingan peradilan. Nah, untuk penyitaan itu harus dengan surat izin Ketua Mahkamah Syariah setempat. Nah, kecuali dalam keadaan mendesak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, boleh dilakukan penyitaan, ya. Nah, segera setelah melakukan penyitaan harus melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syariah untuk mendapatkan persetujuan atas penyitaan yang sudah dilakukan. Ini benda-benda apa saja yang bisa disita, ya. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan jarimah, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari jarimah atau hasil jarimah. Misalkan mencuri, ya, kemudian menjual barang curiannya mendapatkan uang, nah dia membayar tagihan misalkan, nah itu bisa disita untuk pemeriksaan perkara. Kemudian benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan jarimah atau mempersiapkan, contohnya untuk mencongkel pintu, ya, dengan menggunakan linggis. Nah, linggisnya itu bisa dilakukan penyitaan. Kemudian benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan jarimah, misalkan pencurian motor dengan kunci T. Nah, kunci T-nya ini kan dibuat khusus untuk melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor, atau benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan jarimah. Nah, ini beberapa benda yang bisa disita. Kemudian benda yang dalam hal perkara muamalat atau pailit, ya, bisa juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sepanjang benda yang ada itu memenuhi ketentuan. Kemudian dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga digunakan untuk melakukan jarimah atau benda lain yang digunakan sebagai bukti. Dalam hal tertangkap tangan, ya, penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, ya, perusahaan komunikasi, pengangkutan, paket, surat, dan lain sebagainya, bagi yang ditujukan untuk tersangka yang berasal daripadanya kepada tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi jabatan perusahaan komunikasi maupun pengangkutan yang bersangkutan. Ini harus diberikan surat tanda penerimaan. Ini berkaitan dengan yang disita dari kantor pos, perusahaan telekomunikasi, pengangkutan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal penyitaan, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan kepadanya demi kepentingan pemeriksaan, dan kemudian penyerahannya itu dibuatkan dengan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain, ya, hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa, atau ditujukan kepada terdakwa, atau kepunyakannya atau diperuntukkan bagi terdakwa, yang jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan jarimah. Untuk penyitaan surat atau tulisan lain, ya, yang bagi mereka wajib menjaga kerahasiaannya menurut undang-undang, nah, sepanjang itu tidak menyangkut kerahasiaan negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari pejabat tersebut dan atau atas izin khusus dari Ketua Mahkamah Syariah, atau kecuali undang-undang menentukan lain, ya. Artinya
harus ada persetujuan, selain dari persetujuan atau izin ternyata undang-undang ada ketentuan lainnya untuk membolehkan penyitaan surat yang harus pejabat itu menjaga kerahasiaannya. Nah, maka harus diberikan. Kemudian benda sitaan itu akan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Nah, penyimpanannya ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab. Nah, dan tidak boleh dipergunakan oleh siapapun. Kemudian ketika benda yang disita itu merupakan benda yang lekas rusak atau membahayakan atau tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan mahkamah, nah itu bisa dilakukan penyitaan, ya, diambil tindakan berupa kalau masih ditangani penyidik berarti bisa dijual lelang, dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan tersangka ataupun kuasanya. Jika perkara sudah sampai pada pemeriksaan mahkamah, nah benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin dari hakim yang memeriksa perkaranya. Hasil lelangnya nanti dipakai sebagai barang bukti. Dan kemudian guna kepentingan pembuktian dapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda itu. Jadi tidak dilelang semuanya, tetapi bisa disisihkan untuk kepentingan bukti. Nah, benda sitaan juga dilarang ya untuk diedarkan, ya, dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Misalkan obat-obatan terlarang, narkoba, benda yang digunakan untuk membunuh, misalkan pisau itu dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Kemudian benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pemiliknya, kepada siapa benda itu disita atau kepada yang berhak. Apabila kepentingan penyidikan atau penuntutan sudah tidak memerlukan lagi atau perkaranya tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan jarimah. Apabila perkara sudah diputus, benda yang disita dikembalikan kepada orang atau yang disebut dalam putusan. Ya, kecuali menurut putusan benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Demikian tentang penyitaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.